ya. Jadi harus nonton recordnya mau nggak mau. Karena kita biasakan on time guys. Juga biar kelarnya juga tepat waktu gitu. Aku share screen ya. Nah, udah kelihatan belum? Halo Kak Vi, halo juga Dara. Udah Kak, sudah. Nah, silahkan ya teman-teman sebelum belajar silahkan berdoa terlebih dahulu supaya apa yang teman-teman dapatkan hari ini berkah gitu. Nah, di sini kenapa aku tulis ini ya? Aku tulis soal termudah yang pernah kita bahas. Nah, kenapa ya? Karena menurut penilaian aku pribadi, ini teman-teman soal yang paling mudah yang pernah aku sharing ke teman-teman ya. Yang pernah kita bahas di LC ini paling mudah. Soal hari ini itu soal termudah menurut aku gitu. Nah, jadi untuk soal kali ini aku nggak ambil soalnya dari soal-soal yang tersedia di Alternativa, nggak juga dari soal-soal SNBT, nggak juga dari soal SIMAK ataupun UTUL, ya SIMAK UGM ataupun kok SIMAK UGM, SIMAK UI ataupun UTUL UGM gitu ya. Karena kenapa? Karena kita udah sering ya kita bahas soal-soal tersebut gitu, apalagi teman-teman di bank soalnya juga udah banyak, tryout-nya juga, terus dan lain-lainnya ya, latihan-latihan lainnya gitu. Nah, jadi untuk hari ini itu aku ingin memberikan soal yang baru lah buat teman-teman ya, varian yang baru dalam artian ya materinya tetap sama, namanya juga untuk UTBK ya, materinya tetap sama, namun untuk varian soalnya yang berbeda-berbeda gitu. Nah, ini aku ambil dari beberapa platform ya, jadi random aja gitu aku ambil dari beberapa platform yang tujuannya apa? Tujuannya agar teman-teman bisa lihat, oh di platform lain ternyata tipikal-tipikal soal yang tersedia itu seperti ini gitu kan. Nah, menurut aku ya, buat teman-teman Alternativa ya, karena teman-teman sudah terbiasa dengan soal teks yang panjang, terus hal-hal yang detail, karena kita di Alternativa itu pedoman soal kita itu contoh-contoh soal-soal yang kita buat itu ke SIMAK UI gitu. Nah, dibandingkan level-level yang lain, untuk bahasa itu SIMAK UI memang levelnya itu paling tinggi gitu ya. Nah, sehingga teman-teman kita berpedoman ke sana gitu. Nah, jadi untuk soal-soal ini ya, karena teman-teman sudah terbiasa dengan teks-teks yang panjang, dengan soal-soal yang ya lumayan rumit lah ya. Nah, seharusnya teman-teman bisa menjawab ini dengan mudah gitu. Kak Vi, nama filenya apa? Nah, nama filenya cari aja literasi bahasa Indonesia 1 Mei 2023. Oke. Yes, Rizky ya, kita berpedoman ke sana memang, ke SIMAK UI kalau untuk soal-soal kita di sini. Makanya kayak apa ya, kalau kalian lihat itu mungkin kalau lihat ke platform lain agak berbeda, sebenarnya Alternativa agak berbeda sedikit ya, bukan berbeda dari segi konsep, cuma penyajian soalnya gitu yang berbeda. Kalau konsep mah sama, cuma varian lahir soal tersebut yang berbeda. Enggak, Sunny Day, ini baru banget kok, baru banget mau kita mulai ya. Oke, nah teman-teman langsung aja ya, kita usahakan yang terbaik untuk soal-soal ini. Semoga teman-teman ya, kalau udah banyak latihan soal-soal Alternativa, ini justru soal-soal ini sebenarnya akan sangat easy yummy ya, akan sangat yummy kalau teman-teman dapat soal kayak gini UTBK, aduh beruntungnya bukan main, tapi kayaknya nggak akan mungkin di UTBK bikin soal yang aku rasa sangat mudah ini ya, gitu. Oke. Oke, langsung aja ya teman-teman kita bahas ke soal yang pertama. Jadi di sini aku nggak lagi ya menjelaskan teori dulu, tapi langsung aja nih teman-teman jawab biar teman-teman itu bisa langsung, oh
ini soalnya. Oh, berarti jawabnya gini gitu kan. Nah, oke, soal yang pertama teman-teman, soal yang pertama kita ditanyakan terkait ide pokok paragraf tersebut adalah, lagi-lagi ya, fokus ke soal dulu, ide pokok paragraf tersebut. Nah, jadi silahkan teman-teman tentukan kira-kira ide pokok dari paragraf di atas di pertanyaan nomor 1 itu apa. Silahkan, aku kasih waktu 1 menit. Oke, cakep banget nih. Memang ya, anak-anak alternativa tuh kalau udah terbiasa sama soal-soal yang panjang-panjang, terus detail-detail. Nah, untuk hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan yang terkesan umum gini akan sangat mudah pastinya. Ya kali, salah ya kan? Oke. Oke, aku tunggu beberapa detik lagi deh kalau ada yang mau nanya, ada yang mau jawab. Oke. Oke, ini mayoritas ini semuanya deh, semuanya nih A semua ya. Gak ada yang berbeza di sini. Oke. 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 Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke ya. Oke, langsung kita bahas ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini kan ditanyakan ide pokok. Berarti kalau ide pokok teman-teman sinonimnya dengan apa? Sinonimnya dengan gagasan utama, pikiran utama, gagasan pokok, atau pokok pikiran gitu kan. Itu sinonim sebenarnya teman-teman. Nah caranya gimana teman-teman? Teman-teman jawab soal ini gimana caranya? Ada yang mau kasih alasan? Ada yang mau kasih alasan gimana cara jawabnya? Kalau Rodi gimana Rodi? Tak ada. Langsung dijawab macam tu. Tak ada subjek yang dibahas Kak, aku biasanya. Oke, cari kalimat utama dulu, kata Kak Rista. Merhatikan setiap kalimat Kak. Oke, Rodi gitu ya, karena A ada predikatnya. Oke. Nah, teman-teman, nah, jadi teman-teman beragam ya. Maksudnya beragam, gimana ya, teman-teman bisa menilai sebenarnya dari sudut pandang senyaman teman-teman mungkin ya. Nah, yang pada intinya ya tetap ya, kalau melihat atau mencari jawaban terkait pertanyaan ide pokok, kita itu harus cari kalimat utama dulu. Nah, dari kalimat utama nanti kita bisa dapat informasinya yang menjadi subjek pembicaraan di teks bacaan itu apa gitu, atau hal yang dibicarakan dalam teks bacaan itu apa gitu kan. Terus dari memerhatikan setiap kalimat juga bisa gitu kan. Nah, kalau memerhatikan setiap kalimat, kalau kutipan yang pendek kayak gini kita masih memiliki waktu yang cukup banyak ya untuk kita baca. Cuman kalau nanti case-nya kayak soal-soal kita sebelum-sebelumnya yang kita bahas kan teksnya panjang-panjang gitu. Jadi cukup memperhatikan kalimat utama. Nah, kalimat utama ada di mana, teman-teman? Ada di kalimat pertama dan kalimat terakhir gitu. Nah, tinggal kita sesuaikan aja nanti teman-teman, kira-kira nih yang mana yang akan menjadi kalimat utamanya gitu. Apakah kalimat pertama kutipan ini atau kalimat terakhir kutipan ini gitu. Nanti kita tinggal lihat pernyataan yang paling umum gitu dari kutipan tersebut. Nah, kalau yang kalimat pertama teman-teman, cecak memutuskan ekornya bila diserang musuh. Nah, lalu untuk yang kalimat terakhir, itulah cara beberapa hewan untuk mempertahankan diri dari predator. Oke, ini masih agak burem-burem ya, apakah yang kalimat pertama atau kalimat terakhir. Nah, jadi kita bisa baca satu kalimat setelahnya nih, setelah kalimat pertama tadi. Bunglon mengubah warna tubuhnya sesuai warna tempat merayapnya agar musuh terkelabuhi. Nah, berarti hubungan antara kalimat 1 dan kalimat 2 ini kan teman-teman nggak ada hubungannya ya. Mereka itu adalah penambahan informasi. Di sini artinya ada informasi yang berbeda, nggak selaras lagi dengan informasi yang di kalimat 1, teman-teman. Nah, sehingga
kalimat satu ini nggak bisa kita jadikan kalimat utamanya gitu. Jadi kita hapus nih, kalimat satu nggak bisa jadi kalimat utama kita gitu ya. Kalau kita ambil si cecak yang menjadi kalimat utama kita atau hal yang dibahas di kutipan ini, maka nggak akan sesuai teman-teman, karena paragraf penjelasnya itu membahas binatang lain, bukan cecak, bahas bunglon gitu kan. Nah, ada landak juga gitu. Nah, sehingga nggak tepat kalau cecak jadi kalimat utama kita. Nah, oleh karena itu teman-teman, kalimat terakhir inilah yang akan menjadi kalimat utama kita, yaitu itulah cara beberapa hewan untuk mempertahankan diri dari predator gitu. Nah, tinggal kita cari yang mana di opsi jawaban yang sesuai dengan kalimat utama ini. Nah, yang A, cara beberapa hewan menghadapi musuh. Nah, ini bersinonim ya, atau sama dengan kalimat utama yang di kutipan. Ya udah, teman-teman, berarti jawabannya yang A. Gitu aja. Udah. Nah, udah deh. Gitu. Udah, kalau udah ketemu yang sesuai, ya udah. Nggak perlu ragu lagi, jawabannya yang A. Aku. Nah, lalu untuk yang B, kehidupan hewan di lingkungannya, ini enggak ya, kurang tepat dengan kalimat utama. Karena fokusnya kita adalah ke bagaimana hewan itu mempertahankan diri dari predator. Lalu yang C, musuh-musuh beberapa hewan. Ini juga enggak, karena enggak disebutkan tuh musuh-musuhnya siapa aja, gitu. Musuh cecak siapa, atau musuh si landak siapa, enggak kan? Nah, sehingga yang C bukan. Lalu yang D, usaha hewan agar tetap hidup. Nah, ini juga kurang tepat ya, tidak sesuai dengan kalimat utama kita. Nah, lalu yang E, hewan dan predatornya. Ini juga enggak ya, karena predatornya enggak disebut tuh siapa saja yang menjadi predator dari hewan-hewan ini tadi. Cecak, bunglon, sama si landak. Gitu ya, udah nomor 1 benar. Oke. Gitu ya. Ada pertanyaan? Aman? Oke. Aman mah gampang sekali. Oke. Berarti ide pokok sama gagasan pokok sama ya, Kak? Sama aja. Ya, Kakak ulangin lagi, ide pokok, gagasan utama itu sama saja. Ya, gitu. Oke, R, silahkan mau tanya apa? Nggak jadi tanya, R. Nah, Lin, Kak Fik, tadi kenapa yang salah usaha hewan agar tetap hidup? Nah, ini kurang tepat ya, R. Tidak sesuai dengan si kalimat utama kita. Kenapa? Karena kalimat utama kita kan membahas sudah ini ya, udah diarahkan ke bagaimana hewan mempertahankan diri dari predator. Kalau usaha hewan agar tetap hidup kan caranya banyak banget ya, nggak mesti dari mempertahankan diri dari predator, dia juga harus makan gitu kan, dan lain-lain gitu. Nah, jadi kalau berdasarkan kalimat utama, ya udah jawabannya yang A gitu. Bagaimana cara beberapa hewan menghadapi musuh gitu. Musuh di sini yaitu predator gitu. Oke. Iya, benar Kak Vindi, terlalu luas gitu ya. Oke, R, semisal nih yang di opsi fokusin bahas cicaknya, Kak. Tapi di ujung kalimat ada tetap tulisan itulah cara, nah ya jadi ide pokok apa ya, Kak? Ya cecak lah yang jadi ide pokok. Kenapa? Karena berdasarkan penjelasnya aja nih. Kalau di sini kalimat utama bahas cecak, ya, lalu kalimat penjelasnya cecak juga. Nah, lalu misalnya tiba-tiba kalimat terakhir paragraf ini tetap itulah cara beberapa hewan untuk mempertahankan diri dari predator. Nah, ini udah jelas ya. Kalimat ini jadinya jadi nggak padu gitu. Karena kenapa? Karena yang dibahas cuma cecak gitu kan. Cuma cecak, kok tiba-tiba kalimat akhirnya jadi beberapa hewan gitu. Nah, sehingga jelas itu nggak bisa kita ambil jadi kalimat utama kita. Kalimat utama kita nanti tetap yang kalimat pertama cecak gitu. Gitu aja.
Oke. Nah, begitu. Begindang. Oke. Yang paling banyak kesebut ya Kak. Nah, nggak bisa kita bilang yang paling banyak kesebut juga sih Acil. Kalau yang paling banyak tersebut itu nanti jatuhnya topik gitu. Kalau yang paling banyak kesebut kan kalau di sini kan yang paling banyak kesebut nggak ada yang paling banyak kesebut. Intinya kan ini. Pokoknya kalau masih bingung nentuin ide pokok, gagasan utama atau pokok pikiran, teman-teman buat aja pertanyaan kayak gini. Apa yang dibahas dalam teks tersebut? Ya udah, teman-teman tinggal cari jawaban dari pertanyaan ini aja nih, teman-teman. Kalau teman-teman misalnya mentok banget nih, masih bingung gimana Kak Fi nentuin kalimat-kalimat utama yang diajarin Kak Fi gitu. Ada cara lain yang Kakak ajarin, yaitu ini. Jadi cari aja jawaban apa yang dibahas dalam teks tersebut. Udah jawaban dari pertanyaan, inilah yang akan jadi ide pokoknya. Gitu. Oke. Oke. Rodi, Kak, apa ide pokok harus kena S plus P plus O-nya juga. Nah, kalau ide pokok ya kan teman-teman pastinya kalau ide pokok itu nggak dituntut harus ini ya teman-teman, nggak dituntut harus berupa kalimat efektif, nggak juga gitu. Yang penting dia itu sesuai dengan apa yang dibahas dalam teks tersebut gitu. Nanti kalau kita klaim kalau harus ada S plus P plus O-nya, nanti bisa salah teman-teman. Kenapa? Karena kalau ide pokok itu bisa saja nanti pembuat soal hanya menulis frasa. Nah, kalau frasa kan nanti nggak ada predikatnya jatuhnya kan. Bisa juga kayak gini, menjadi kalimat lengkap gitu. Kayak yang kita tadi, ada S-nya, ada P-nya, ada O-nya gitu. Nah, pada intinya hal tersebut teman-teman nggak usah terlalu risaukan. Yang paling utama adalah teman-teman harus tahu apa yang dibahas di dalam teks bacaan itu tertera di opsi jawaban gitu. Kak, ide pokok tuh kita cari kalimat utama yang deduktif, induktif bukan Kak, bener Nem. Ya, kita cari kalimat deduktif sama induktif. Inti paragraf sama simpulan paragraf itu sama atau beda? Beda ya, Nana, beda. Secara konseptual itu berbeda mereka. Nah, namun ya, kalau udah jatuh ke soal, lagi-lagi ya Kak, ingatkan kalau udah jatuh ke soal kayak simpulan, ringkasan, ikhtisar gitu ya, ujung-ujungnya mereka sama juga. Kita mencari pernyataan yang sesuai dengan pembahasan teks bacaan. Mereka itu mampu, ya teman-teman, mampu mewakili teks bacaan tersebut. Gitu. Ya, gitu. Gitu deh. Oke ya, kita lanjut teman-teman ke soal kedua. Udah lama dah kita di soal nomor 1 nih. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Soal nomor 2 kita disuguhi satu kutipan lagi. Jadi per soalnya ada kutipan masing-masing ya, teman-teman. Oke, di sini ditanya opini yang terdapat dalam teks bacaan adalah. Nah, silahkan tentukan terlebih dahulu, teman-teman. Kalau berbicara opini berarti pendapat ya, pendapat yang menunjukkan ketidakpastian pastinya. Oke, silahkan. Idi, cakep betul. Di. Boleh dong sekalian dijawab, sekalian dikasih alasan. Jawaban D karena ini Kak, boleh. Ya. Oke. Oke, ini tiba-tiba ada yang beragam nih, ada yang B juga. Oke. D ada di kalimat 2. D karena menurut Ali, D kalimat sebelumnya dibilang menurut pendapat. Oke. Itu ada pernyataan menurut pendapat. Jawaban D karena ada kalimat menurut pendapat. Oke, D karena menurut pendapat banyak orang.
Soalnya ada kata muncul banyak pendapat, jadi nggak pasti. Oke. Oke. Oke, ini sama semua ya alasannya. Kalau yang B boleh. Kalau yang B boleh juga yang mau mengutarakan alasannya kenapa nih jadi yang B gitu. Menurut pendapat bukan ahli, kata Dara. Oke, Dara. Hati-hati, jangan sampai salah baca ya. Oke, Ranger biru. Setelah Ranger biru, ada yang mau ngejawab lagi nggak? Atau udah deal? Ranger biru. B, soalnya beda sama di teks. Oh iya, ayo B. Ayo B. Siap. Karena opini bersifat subjektif dan biasanya dilengkapi dengan pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan. Oke, Kak. Oke. Oke ya, kita bahas teman-teman kenapa, apa jawabannya ya. Nah, di sini opini yang terdapat dalam teks bacaan adalah, kalau berbicara mengenai opini ya teman-teman, jadi kita harus paham dulu sebenarnya opini itu apa gitu kan. Sebagaimana kita ketahui, kalau opini kan itu teman-teman adalah pendapat gitu kan, saran dari seseorang gitu kan. Nah, seseorang di sini siapa? Seseorang yang bukan narasumber yang terpercaya gitu kan. Nanti kalau narasumbernya terpercaya itu lain lagi ceritanya gitu kan. Nah, lalu teman-teman, si opini ini yang jelasnya adalah sesuatu hal yang tidak dapat atau belum dapat kita pastikan kebenarannya. Itu masuknya ke opini gitu ya. Nah, dari teks bacaan ini, dari kutipan ini kita harus baca dulu teman-teman. Jadi yang menjadi pendapat atau opini di sini apa sih gitu kan. Nah, kita baca jumlah angkatan kerja yang meningkat setiap tahun merupakan keuntungan sekaligus sebagai tantangan bagi pemerintah dan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional. Menurut banyak pendapat bahwa manusia sebagai sumber potensial merupakan salah satu modal dasar pembangunan, yaitu sebagai motor penggerak dalam mekanisme kerja dalam proses produksi serta sebagai sasaran dan hasil produksi sendiri. Nah, gitu. Jadi teman-teman, dari yang kita baca tadi ya, kita langsung menemukan yang pendapat itu ada di kalimat kedua. Ada kata-kata menurut banyak pendapat. Nah, menurut banyak pendapat ini pendapat siapa teman-teman? Nggak bisa klaim ya, berarti pernyataan ini nggak bisa kita klaim kebenarannya gitu, pendapatnya aja nggak jelas siapa gitu ya. Nah, berarti ini teman-teman masuknya ke opini nih. Nah, lalu tinggal kita lihat teman-teman, tinggal kita lihat di opsi jawaban yang mana yang mengandung pernyataan yang ini nih, pernyataan opini ini. Nah, kalau yang A, jumlah angkatan kerja yang meningkat. Nah, ini bukan ya, bukan bagian ini, tetapi bagian yang di atas. Oleh karena itu, ini bukan merupakan opini. Nah, lalu yang B, setiap tahun merupakan keinginan dan sekaligus sebagai tantangan. Nah, setiap tahun merupakan keuntungan, keinginan ya, keinginan dan sekaligus sebagai tantangan. Nah, ini berbeda kalau di sana keuntungan, kalau di sini dibilang keinginan gitu. Nah, pada intinya ini bukan opini ya teman-teman, bukan opini dari teks bacaan ini. Dia ini adalah informasi yang kurang sesuai, tetapi bukan opini juga gitu. Jadi bukan ini jawabannya. Makanya yang B itu tidak tepat gitu. Karena di teks, pahami teks, kalau teks bilang adalah opini yang terdapat dalam teks. Jadi harus berdasarkan si teks gitu. Kita balik lagi, kita harus sesuai dengan teks bacaan gitu. Enggak sesuai atau sesuainya pendapat atau pernyataan yang di B sama si teks bacaan itu nggak perlu kita fokuskan teman-teman. Kita cukup mencari pernyataan yang merupakan opini di dalam teks bacaan tersebut gitu. Nah, lalu yang C, melaksanakan pembangunan sosial. Nah, ini juga enggak ya, ini di sini nih, bukan pernyataan opini, bukan masuk ke opini. Sehingga yang C salah. Nah, lalu yang
D. Manusia sebagai sumber potensial merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Nah, ini sesuai ya teman-teman, ada nih di bagian opini sampai sini nih. Ya udah teman-teman, berarti jawaban kita adalah yang D. D, Dodi. Nah, ya udah jawaban kita adalah yang D. Gitu. Nah, lalu kita lihat juga yang E teman-teman. Yang E-nya Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional. Nah, ini juga enggak ya, bukan bagian dari si opini atau pendapat tadi gitu. Ya udah, segampang itu. Jadi benar ya, jawabannya adalah yang D untuk nomor 2 ini. Udah. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Kalau yang aman boleh direspon aman. Karena opini bersifat subjektif dan biasanya dilengkapi dengan pendapat. Oke, Ika. Kalau soalnya kayak gini, pas UTBK berarti harus baca teksnya, Kak. Soalnya tadi aku hampir kegocek, kirain aku yang B. Yes, harus baca teksnya ya. Tapi teman-teman sebenarnya nggak perlu membaca secara keseluruhan juga sih. Kalau kutipannya singkat kayak gini boleh ya. Kalau misalnya nanti teksnya panjang, ya teman-teman tinggal terapi metode scanning skimming aja. Jadi cari kata-kata yang merujuk kayak ada kata-kata pendapat, terus perkiraan, terus apalagi hipotesis dan lain-lain gitu ya. Intinya yang menunjukkan ke pendapat atau ke ketidakpastian gitu. Kalau berdasarkan studi bla 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 itu masuknya ke fakta kafi. Iya, kalau udah berdasarkan studi berarti kalau studi kan hal-hal yang sudah diteliti ya, sudah dibuktikan kebenarannya dan sudah dibuktikan atau diteliti oleh si peneliti. Gimana sih pernyataan ini sebenarnya benar atau enggak. Nah, kalau berbicara studi itu udah maksudnya ke fakta gitu. Oke, berarti yang A, B, C itu jatuhnya apa, Kak? Jika dalam teks jatuhnya ini bukan opini ya, jatuhnya fakta gitu. A, B, C. Kalau yang B tadi memang nggak sesuai ya, ini yang nggak sesuai kalau yang B. Nah, kalau A jumlah angkatan kerja yang meningkat. Nah, jadi masuknya ke fakta. Kita baca jumlah angkatan kerja yang meningkat setiap tahun merupakan keuntungan sekaligus sebagai tantangan bagi pemerintah dan bangsa Indonesia. Nah, secara realitanya ya teman-teman, secara realitanya, jadi harus kita kaitkan ya, fakta itu harus kita kaitkan dengan keadaan atau kondisi sebenarnya gitu ya. Nah, dalam kondisi sebenarnya atau keadaan sebenarnya memang jumlah angkatan kerja saat ini itu meningkat gitu. Begitupun untuk yang lainnya yang melaksanakan pembangunan sosial. Nah, gitu deh. Gitu ya, teman-teman. Kalau berdasarkan pendapat Bapak itu masuknya ke fakta atau opini, Kak. Nah, kita lihat dulu pernyataan yang Bapak ini sampaikan itu apa gitu. Yang pertama, lihat Bapak yang ngomong itu siapa? Apakah Bapak yang ngomong itu adalah memang sumber terpercaya atau enggak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, isi yang dia sampaikan. Isi yang dia sampaikan adalah apakah benar adanya gitu atau enggak. Nah, itu. Jadi dua hal itu harus diperhatikan. Jadi teman-teman kalau ada pendapat, misalnya pendapat dari disebutkan nih namanya atau tokohnya atau narasumbernya. Nah, jangan teman-teman langsung klaim, oh ini fakta. Itu nggak boleh ya. Harus dianalisis dulu informasi yang dia sampaikan itu seperti apa. Apakah fakta atau opini? Apakah udah teruji kebenarannya atau apakah sesuai dengan realitanya? Gitu ya. Gitu. Kalau ciri opini seperti biasa, dia itu berupa pendapat, belum bisa dipastikan kebenarannya. Yang paling mudah adalah ada kata-kata kayak perkiraan, akan gitu ya, dan lain-lain. Intinya sesuatu yang masih belum bisa dipastikan atau sesuatu yang belum terjadi. Kalau akan itu kan masih belum terjadi ya, jadi masuknya ke opini gitu.
Kalau nggak ada menurut siapanya itu bisa ditandai sama kata mungkin kakak bisa ya. Mungkin itu masuk ke si opini ya. Jadi hipotesis gitu. Kalau bukan sumber terpercaya, tapi pernyataan itu bisa dipastikan, berarti masuk fakta ya Kak. Yes, masuk fakta. Ya, kalau misalnya ada pernyataan kayak tadi, pernyataan biasa aja, umum aja gitu, nggak ada narasumbernya. Nah, tetapi itu benar realitanya itu seperti itu yang terjadi. Nah, jadi itu masuknya ke fakta juga. Kalau merencanakan opini, hal-hal yang belum pasti terjadi, masuknya opini. Kalau salah satunya tuh masuk opini nggak Kak, kata Rafid. Nah, kalau salah satunya itu belum bisa kita pastikan nih, belum kita pastikan opini atau bukannya gitu ya. Jadi harus kita pahami juga konteks kalimatnya Rafid gitu kayak yang ini sebagai sumber potensial merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Nah, salah satu di sini itu bukan karena salah satunya yang membuat dia opini, tetapi karena menurut banyak pendapat gitu. Nah, kalau misalnya ini ada sumber terpercaya, nah salah satunya memang benar dari modal dasar pembangunan, nah itu masuknya nanti jadi fakta gitu. Jadi teman-teman kunci dari soal ya atau pernyataan kalimat opini atau fakta itu teman-teman harus mampu menganalisis pernyataan tersebut dengan baik gitu. Oke. 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 Kak, kalau teksnya tentang tanaman padi di desa A, terus ntar ada kalimat menurut banyak petani di kawasan tersebut, bla bla bla, fakta atau opini, Kak. Nah, kalau si petani kan berarti ini narasumber terpercaya ya, apalagi menurut banyak petani di sini kan mereka itu narasumber yang terpercaya. Jadi petani yang memang mengelola si padi itu. Jadi masuknya ke fakta, ya. Jadi harus dipahami dengan benar. Nah, kalau kayak gini kan balik lagi ya, kekutipan ini menurut banyak pendapat. Nah, menurut banyak pendapat, pendapat siapa ini gitu kan? Kalau misalnya menurut banyak pendapat dari ahli biologi misalnya ya atau dari ahli ekonomi. Nah, ini bisa jadi nih, jadi fakta nih gitu kan. Nah, karena ini nggak tahu nih menurut banyak pendapat, pendapat siapa gitu kan. Nah, makanya membuat dia itu jadi pernyataan opini gitu. Tapi kalau cuma menurut doang Kak ya, kalau menurut doang itu tetap opini merah. Gitu ya, kayak tadi. Oke. Kalau data juga sama ya teman-teman. Kalau data juga harus diperhatikan data tersebut. Jadi jangan teman-teman sekilas lihat kalau dia itu adalah ada datanya, ada data angkanya itu langsung ke teman-teman klaim menjadi fakta itu nggak boleh ya. Jadi harus dipahami juga pernyataannya. Bisa jadi itu angka tersebut masih perkiraan gitu. Kalau masih perkiraan masuknya tetap opini gitu. Jadi benar-benar teman-teman harus teliti, harus pahami dengan baik sih setiap maksud dari kalimat tersebut gitu. Gitu ya. Oke. Oke ya. Oke, kita lanjut deh. Jadi kakak tegaskan sekali lagi kalau fakta opini teman-teman jangan main klaim mengklaim ya. Jadi harus pahami dulu konteks kalimatnya gitu. Oke. Karena banyak kalimat itu yang dia kayak menjelma pura-pura menjadi fakta padahal opini gitu ya. Diisikan dengan data padahal kalau kita pahami dengan baik ternyata ini opini gitu. Makanya jangan main klaim-klaim langsung. Oke ya, kita lanjut ke soal yang ketiga.
Nah, soal yang ketiga kita ditanya pertimbangkan apakah kata yang bercetak tebal perlu diperbaiki atau tidak. Oke, kata bercetak tebal nih ya teman-teman di kata angklung. Nah, kata angklung kira-kira perlu diperbaiki atau tak perlu? Ya, silahkan teman-teman jawab terlebih dahulu. Jawabannya apa? Oke, Depok di Cikgu. Oke. D, karena tanda petik 2 buat kata khusus. D, harusnya 2 kutipnya nggak satu, Kak. Oke. Depok, Depok. D, soalnya kata khusus. Oke. Anak alternatif mah udah hafal gini-gini mah. Ya nggak sih? Oke, D soalnya kalau mau harus D, Kak, soalnya kalau mau harus oh ya, kalau mau tanda petik harus kutip 2 dulu. Oke. D for Jatinegoro. Ada orang Jatinegoro di sini? Di Jati. Oh, Jatinangro merah. Kakak salah baca, Mai. Kirain Jatinegoro. Jatinangro, Kak. Oke. Kita bahas ya, teman-teman. Kalau ada serempak, kita bahas langsung. Nah, kita perhatikan ya, teman-teman. Ya udah, kalimat yang lain nggak perlu kita baca. Kita cukup baca kalimat yang ada kata angklung saja. Kata angklung, tanda petik tunggal atau petik satu berasal dari bahasa Sunda yang merupakan tiruan bunyi nung yang dihasilkan instrumen bambu ini. Nah, pertimbangan apakah kata yang bercetak tebal perlu diperbaiki atau tidak? Nah, perlu diperbaiki ya. Benar sekali alasan teman-teman adalah seharusnya apa? Seharusnya pakai tanda petik 2. Karena kenapa? Karena si angklung ini kan merupakan di dalam konteks kalimat ini adalah merupakan kata yang memiliki arti khusus gitu ya. Jadi kata ini adalah kata khusus ya, sehingga kita bisa pakai tanda petik 2. Jadi bukan petik tunggal kayak gini nih teman-teman. Kalau petik tunggal itu sudah jelas salah, karena petik tunggal itu untuk menunjukkan arti atau makna dari suatu kata ya. Ada kata ingin menuliskan maknanya langsung itu pakai petik tunggal. Nah, sementara ini bukan ya, bukan berfungsi demikian, tetapi kata dengan arti khusus saja gitu. Sehingga jawabannya yang D. Itu deh. Gampang ya. Nah, lalu kalau yang A udah jelas salah ya, karena perlu diperbaiki gitu. Nah, kalau angklung aja yang seperti yang B itu jelas salah ya. Karena kenapa? Karena di sini ada kata pengkhususan gitu ya, harus pakai petik 2. Lalu angklung garis bawah, ini juga jelas salah ya, tidak boleh kita lakukan penggunaan garis bawah gitu. Untuk pengkhususan suatu kata. Nah, lalu yang E dalam kurung angklung. Nah, ini juga salah ya, karena angklung di sana itu bukan berfungsi sebagai atau dari kata lain gitu, atau sinonimnya dari kata lain yang perlu kita pakai tanda kurung gitu. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Benar jawaban teman-teman dan statement teman-teman. Oke. Apa nih, Cor? Kalau kata khusus bahasa Inggris tuh pakai tanda petik 2 atau enggak ya, Kak? Juga pakai tanda petik 2 ya. Gitu. Jadi setelah dimiringkan, karena ingin dikhususkan kata tersebut, tetap kita pakai tanda petik 2 gitu. Gitu. Oke. Petik satu tadi dipakai untuk mengartikan ya, misalnya kayak gini nih. Misalnya kayak gini. Nah, ada suatu kata nih teman-teman yang kita nggak tahu nih artinya. Pesiju misalnya. Ya, kayak contoh di EYD 5 nih, pesiju, tepung tawar gitu. Nah, langsung menulis kata arti pesiju di samping katanya gitu. Pesiju langsung ditulis artinya di sampingnya. Nah, tepung tawar gitu.
Nah, jadi langsung kita bisa gunakan tanda petik tunggal di sini gitu. Tapi kalau misalnya udah ada kayak kata pesijuk memiliki makna, misalnya makna tepung tawar, nah itu nggak boleh lagi kita pakai petik ini ya, nggak boleh lagi petik tunggal. Jadi petik satu, nggak boleh lagi petik tunggal ya. Jadi gini aja gitu, tanpa pakai tanda petik apa-apa gitu. Nah, yang pakai tanda petik yang langsung aja gitu, tepung tawar. Nah, misalnya begini, gitu ya. Jangan sampai keliru. Oke. Oke. Setelah pesijuknya pakai tanda koma atau tergantung konteks kalimatnya. Tergantung konteks kalimat sih sebenarnya, karena kita harus memperhatikan juga ya kalimat yang lainnya. Nah, tetapi ya teman-teman, kalau udah ada pesijuk ini langsung arti kayak gini, tepung tawar, itu nggak perlu ada koma lagi di sini, gitu ya. Karena ini bukan ini ya, hati-hati, bukan kalimat langsung. Yang kalau kalimat langsung baru kayak misalnya Kavin berkata misalnya. Nah, baru koma nanti. Nah, baru. Nah, kalau untuk petik tunggal itu nggak perlu. Kalau untuk petik tunggal untuk mengartikan kayak gini nggak perlu ya. Gitu. Oke. Kalau judul dalam bahasa Inggris nggak perlu dimiringkan kakak, soalnya udah pakai tanda petik. Nah, kalau judul, yes. Ya, nggak perlu nanti dimiringkan lagi kalau misalnya udah pakai tanda petik. Gitu. Oke. Nah, jadi untuk judul kalau bahasa Inggris udah pakai tanda petik, jadi nggak perlu dimiringkan lagi gitu. Nanti soalnya akan memiliki dua makna ya, karena miring juga sebenarnya judul-judul, ada judul juga kayak judul buku, judul film, judul album, kan memang penulisannya seharusnya dimiringkan. Nah, karena ini memang udah bahasa Inggris yang aturannya memang dimiringkan, ternyata dia memang judul, ya udah pakai tanda petik dua aja, nggak perlu dimiringkan lagi gitu. Tepung tawar itu apa? Tepung biasa ke tepung beras je? Kau ni apa Acil? Oke. Untuk mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Yes, benar banget Muti. Seringlah kalian bermain dengan KBB ya dan EYD kelima. Oke, oh alah, judul yang bahasa Inggris nggak dimiringkan Kak, atau cuma yang ada tanda petiknya aja. Nah, kalau di dalam kalimat, kalau judulnya bahasa Inggris itu sebenarnya teman-teman cukup dipakai tanda petik aja tuh udah boleh gitu ya. Nah, jadi kalau memang penegasan ke judul itu, ya udah cukup pakai tanda petik aja gitu. Nah, jadi nggak perlu dimiringkan lagi gitu ya. Nah, itu silakan teman-teman baca ya, baca di EYD kelima karena ada berbagai macam judul nih teman-teman. Kita nggak berbicara judul satu, judul dua, karena ada berbagai jenis judul. Jadi balik lagi nanti jenis judulnya apa. Kayak miring, miring itu ada judul besar buku, judul film, judul album, dan lain-lain. Kalau pakai tanda petik dua itu kayak judul puisi, judul artikel, judul naskah, lagu, dan sub tema gitu dan lain-lain. Nah, jadi balik lagi balik ke konteks kalimatnya macam mana gitu ya. Gitu. Oke. Aman ya. Nah, jadi silahkan teman-teman nanti balik lagi ke KBBI-nya dan EYD kelimanya. EYD kelima deng kalau untuk aturan-aturan gini ya. Oke. Oke ya. Nah, kita lanjut teman-teman. Oke. Nah, hal-hal umum kayak gini teman-teman, kayak penggunaan tanda baca, garis bawah, miring, dalam kurung gitu kan. Itu harus teman-teman perhatikan dengan baik. Gitu ya. Itu hal-hal dasar ya. Teman-teman di EYD kelima itu adalah hal-hal dasar yang harus teman-teman perhatikan. Itu fondasi teman-teman banget loh untuk bisa jawab literasi, PBM sama PPU. Jadi harus dipahami dengan baik gitu. Ya, ke nomor 4. Nah, kita lanjut untuk nomor 4. Di sini pertimbangkan apakah kata yang diberi tanda petik
harus diperbaiki ya, sama kayak tadi. Ini ada tanda petik nih teman-teman di Desa Jatirogo. Nah, Jatirogo. Nah, kira-kira si Jatirogo ini perlu diperbaiki enggak atau tak perlu? Silakan. Oke. Karena merupakan nama diri. Oke. Oke. Haram salah ini. Iya, bener banget. Ini mah soal bonus. Oke. D for Duar, jebol SNBT, kata dia. Kakak, aku nggak nemu garis bawah atau apa. Buka, coba buka ID-nya. Tadi ada yang jelasin tuh di atas. R jelasin. Ulangin, jelasin lagi R. Oke, D. Oke. Oke, lihatnya di ED kelima ya, kalau hati-hati penggunaan huruf miring, huruf garis bawah. Kalau garis bawah itu jatuhnya ke huruf ya, bukan tanda baca. Kalau teman-teman cari di tanda baca mah nggak ada. Oke, ada ke yang kena berpendapat lagi, silahkan. Yang mau jawab lagi sebelum kita bahas. Oh, oke. Oke, kita bahas ya teman-teman. Nah, di sini ini soalnya gampang sekali sih. Kalau salah kalian di sini kelewatan banget sih. Nah, di sini ya teman-teman bisa kita lihat dong kalau Desa Jatirogo ini merupakan nama dari geografi. Syarat dari nama geografi teman-teman apa? Dia itu harus ditulis kapital per suku katanya atau setiap suku katanya gitu ya. Yang A tidak perlu diperbaiki. Jelas salah ya teman-teman. Kenapa? Karena ini jelas salah penulisannya ya. Gimana syarat kita tadi kalau untuk nama geografi atau nama tempat itu per suku katanya harus kita tulis dengan huruf kapital gitu. Nah, lalu yang B, Desa Jatirogo. Nah, yang kapital desanya doang nih, Jatirogonya enggak, J-nya di sini enggak, jadi salah gitu. Nah, lalu yang D, yang C, Desa Jatirogo ya. Ini salahnya di mana? Karena nggak diberikan spasi, teman-teman. Karena ini bukan satu kata ya, teman-teman, jadi dua suku kata. Jadi harus diberikan spasi. Oleh karena itu ini salah. Lalu yang D, Desa Jatirogo. Desanya D-nya kapital, Jatirogonya juga J-nya kapital gitu. Sehingga benar nih jawaban teman-teman, yaitu yang D gitu. Nah, lalu yang E, Desa Jatirogo jelas salah karena desanya tidak kapital gitu. Udah gitu teman-teman. Oke. Okay. Yes, asik. Risma kemana aja, Riz? Berlaku juga kabupaten, kota, provinsi. Yes, berlaku ya. Berlaku juga untuk kabupaten, kota, provinsi, kecamatan. Nah, itu berlaku, Wildan. Oh, di rumah aja lagi sakit. Sama, aku juga lagi kurang fit. Riz nomor 5 soalnya apa, Kak? Ini merah, langsung pengen nomor 5 aja ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut. Soal selanjutnya, Kak, misal Provinsi Sumatera Utara, tapi ditulisnya kawasan Sumatera Utara, apakah itu tetap kapital atau enggak, Kak? Kalau kawasan itu enggak kapital, karena kawasan itu bukan menunjukkan geografi ya, gitu. Jadi kawasan enggak kawasan, wilayah Sumatera Utara misalnya itu enggak ikut
kapital dia. Yes, bahasa, bangsa, suku. Nah, gitu ya, nggak ikut ditulis kapital R. Oh iya, nomor 5 nggak ada soalnya. Iya, Sumatera Utara tetap kapital ya, Rodi. Yang nggak kapital itu si kawasannya tadi. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nggak ada soalnya. Langsung tersebut dalam eksperimen baru. Nah, ini soalnya teman-teman. Bentar, aku baca dulu nih. Ini apa nih soalnya? Oke, nah pertanyaannya ini. Hubungan kalimat 1 dan 2 adalah, silahkan dijawab. Hubungan ya soalnya. Soal hubungan kalimat 1 dan 2 adalah. Silahkan dijawab. Oke. B ya Kak. Oh, kita lihat aja nanti. B for Bilar, Bogor, Ihang Hoeng. Ihang Hoeng udah lama nih nggak muncul, kemana aja? B. Oke. Bersiala kakak. Ini bersiala kakak siapa sih? Oke. Raffi Nugroho B. Yel B. Kavin B. Gimana nih Kavin? B. Oke, Sinchan B. Risma B. B for Babe pasti benar. Kalian udah mikirin belum nanti mau tebak opsi apa? Enggak ada yang bercanda. Udah isi koroh belum nanti mau nebak opsi apa? B kah? A kah? C kah? D kah? E kah? Oke, Nana B. B kah? Coba kami kasih saran. Aku nggak mau kasih saran guys dalam hal ini ya. Aku nggak mau ngomong karena kalau aku ya kalian harus belajar. B4 bersama alternativa kita lolos SNBT. Amin. Udah Kak, udah di briefing sama Kak Imam. Oke. Itu udah ya, udah bareng Imam, aku nggak mau ngomong. Ikuti aja apa yang kata kalian dan saran dari Kak Imam. B benar sih cerdas. Ya, jadi tinggal kalian pilih benar atau cerdas aja. Atau enggak Amin benar. Atau enggak dah pasti lulus. Ya enggak sih? Hapus Rizky. Aja biar nggak gap year lagi, kata Wahyu. Oke. Katanya jangan D, katanya jangan D. Oke. Oke ya, teman-teman kita bahas. Nah, kita baca dulu nih. Kalau soal hubungan kalimat 1 dan 2 adalah, nah jadi nggak perlu nih baca opsi jawaban, langsung aja ke sini aja kita. Ke kalimat 1 dan 2. Nah, kuncinya di sini teman-teman adalah jangan gagal paham ya, jangan gagal paham. Jadi pahami informasi yang di kalimat 1 dan kalimat 2 itu dengan baik gitu. Jadi kalimat 1 bahas apa sih? Kalimat 2 bahas apa sih? Nah, lalu teman-teman baru tarik kesimpulan. Kira-kira hubungan dari kalimat 1 dan 2 itu apa gitu. Nah, kalimat 1 bilang sekelompok peneliti di sebuah laboratorium di Amerika Serikat berhasil menciptakan embrio hasil gabungan diaspesies. Mereka sukses membuat embrio yang merupakan separuh manusia dan separuh monyet. Ada-ada aja nih emang ya. Nah, kita tinggal lihat ya, berarti hubungannya dia itu di sini adalah menjelaskan lebih lanjut kalau si peneliti dari Amerika Serikat ini sudah berhasil atau sudah membuat embrio hasil gabungan
ya hasil gabungan yang merupakan separuh manusia dan separuh monyet. Jadi diperjelas kembali kalau embrio yang mereka buat itu separuh manusia dan separuh monyet. Nah, kalimat sebelumnya kan belum disebutkan mereka itu menciptakan embrio apa gitu ya, hasil gabungan apa gitu. Nah, kalau yang A mempersempit. Nah, kalau mempersempit jelas salah ya, teman-teman. Kalau mempersempit berarti pembahasannya dipersempit. Nah, sementara ini bukan mempersempit ya, justru jatuhnya lebih luas gitu ya, dia menjelaskan lebih lanjut lagi gitu, memberikan kejelasan lebih lanjut lagi kalimat ke-1. Nah, lalu yang B penjelasan. Nah, oke, udah cukup jelas ya dari tadi kakak sebutkan kalau itu adalah penjelasan gitu, udah. Nah, lalu yang C kesimpulan. Kesimpulan juga ya, bukan, karena di sana bukan menarik kesimpulan, ada kalimat-kalimat penjelas lainnya di bawah gitu. Nah, lalu yang D pertentangan, jelas bukan menentangkan informasi yang pertama ya, teman-teman, sehingga jawabannya bukan D. Lalu yang E perlawanan. Nah, kalau perlawanan ini bersintonim lah dengan pertentangan. Artinya sama-sama kontra ya dengan informasi yang ada di teks bacaan. Ini kan enggak ya, teman-teman, enggak ada hal yang ditentangkan antara kalimat 1 dan kalimat 2. Jadi, jawabannya adalah yang B. B for benar. Oke, gitu. Yippee. Kalau mempersempit itu contohnya gimana, Kak? Nah, ini selalu ya kita bahas kalau mempersempit itu gini. Kalau mempersempit itu dia itu menspesifikasikan pembahasannya gitu ya. Contohnya kita ambil contoh kayak hubungan tema sama topik sama judul. Nah, tema misalnya lingkungan gitu ya, kebersihan lingkungan. Nah, dia itu mempersempit pembahasan gitu, teman-teman. Nah, tema kebersihan lingkungan. Nah, lalu jatuh topiknya gitu ya. Nah, topiknya misalnya kebersihan sekolah misalnya. Nah, sekolah kan juga lingkungan ya. Jadi kalau lingkungan tadi kan umum banget gitu. Nah, lalu kita ambil kebersihan sekolah gitu. Itu yang dimaksud dengan mempersempit gitu ya. Jadi kita itu memspesifikasikan pembahasan gitu. Yang tadi misalnya pembahasannya kebersihan lingkungan secara umum, nah lalu kalimat seterusnya itu atau kalimat selanjutnya kita membahas secara khusus kebersihan sekolah. Nah, itu masuknya mempersempit gitu. Oke, jadi agar bahasan kita itu nggak kemana-mana gitu, dipersempit. Oke. Kak, beda penambahan sama penjelasan itu gimana gitu ya. Nah, penambahan, penjelasan sudah pasti penambahan, tapi penambahan belum tentu penjelasan. Artinya gimana Kak Fi? Nah, kalau penambahan itu bisa saja hal yang ditambahkan itu tidak sesuai atau nggak berkaitan dengan informasi sebelumnya gitu. Nggak berkaitan dengan informasi sebelumnya, ada hal yang ditambahkan. Nah, itu masuknya ke penambahan juga gitu. Kalau penjelasan sudah pasti penambahan gitu kan, ada informasi yang ditambahkan, lalu yang ditambahkan ini sudah pasti sesuai dengan informasi sebelumnya gitu. Oke. Gitu ya. Aku awalnya malah ngira itu mempersempit, Kak. Nah, enggak. Dia ini enggak jatuh mempersempit. Justru dia kan ini merupakan lanjutan ya. Dia itu membahas embrio hasil gabungan dia spesies. Nah, lalu dia bilang, nah embrio hasil gabungan dia spesies yang mereka lakukan itu yaitu si manusia dan separuh monyet gitu, ya kan? Tuh, nggak ada hal lain di sini. Oke, gitu ya. Soalnya dua spesies terus dipersempit jadi manusia dan monyet. Enggak lah, di sini memang arahnya itu ke sana gitu ya. Ada dua spesies yang digabungkan, yaitu manusia dan separuh monyet gitu, diperjelas. Oh, yang digabungkan itu ya udah manusia dan separuh monyet gitu. Manusia dan si monyet. Itu biar jadi mempersempit kalimat duanya gimana Kak? Mempersempit kalimat dua. Mereka sukses membuat embrio yang merupakan separuh manusia dan separuh monyet. Nah,
Jadi kalau mempersempit ini, kalau ingin mempersempit lagi kalimat 2, itu boleh nanti pembahasannya itu fokus aja ke manusia dan separuh monyet gitu ya. Jadi bisa Burhan. Salah satunya bisa kita ambil itu. Separuh manusia dan separuh monyet. Jadi kita persempit bahas manusia dan separuh monyet. Misalnya perkembangan embrio manusia dan separuh monyet. Jadi fokus ngejelasin perkembangan manusia dan separuh monyet ini. Jadi bagian ketiga ini kan ada kontroversi. Nah, ini kan udah hal lain kan yang dibahas gitu. Nah, justru ini kalau mau ngambil mempersempit berarti kita masih ambil hal yang spesifik dari sini, dari kalimat 2 gitu. Oke. Gitu. Oh, Lin agak ngeri-ngeri. Oh, jadi maksudnya Burhan itu kalau semisal jawabannya mempersempit itu kalimat duanya harus gimana gitu, Kak. Oh, gitu. Nah, kalau gitu, sekelompok peneliti di sebuah laboratorium di Amerika Serikat berhasil menciptakan embrio hasil gabungan diaspesies gitu. Nah, jadi boleh nih kalau ingin mempersempit kalimat satu nanti bisa embrio hasil gabungan langsung nanti ya, teman-teman dia itu bisa kita ambil bentar. Kakak pikir dulu nih, yang cocok ini apa nih? Sekelompok penelitian di sebuah laboratorium di Amerika Serikat berhasil menciptakan embrio hasil gabungan diaspesies. Oke. Nah, jadi kalau mempersempit teman-teman, mempersempit di sini ya. Nah, jadi boleh nanti itu kan yang umumnya, boleh nanti langsung kita ambil embrio Jadi boleh ya, boleh kayak gini, embrio gabungan yang berhasil dihasilkan. Nah, itu boleh teman-teman. Jadi kita ya udah berbicara dengan tentang embrio yang berhasil dihasilkan. Nah, gitu nanti perluasannya ini nih, mereka sukses membuat embrio yang merupakan separuh manusia, separuh monyet gitu. Jadi boleh yang ini. Nah, pada intinya ya teman-teman, kalau untuk mempersempit ya. Jadi kita itu yang tadinya luas, pembahasannya kita persempit gitu. Jadi fokus membahas terkait embrio yang berhasil dihasilkan aja gitu. Jadi bisa diperluas dengan mereka sukses membuat embrio gitu kan. Nah lalu untuk yang kalimat 3 dan seterusnya itu nggak boleh dibahas lagi gitu ya teman-teman. Nggak boleh pembahasan lagi. Ini kan udah berbeda nih ceritanya. Udah berbeda pembahasan gitu. Gitu deh. Jadi lebih spesifik. Kalau mempersempit itu nanti kalimatnya akan jauh lebih terarah teman-teman gitu. Lebih fokus gitu. Jadi jatuhnya nggak kemana-mana. Bener banget. Tuh cakep, Burhan. Jadi kayak pola pengembangan paragraf umum khusus gitu ya, Kak. Yes, bener banget. Jadi dari hal yang umum ke khusus. Gitu. Ya, itu ada hal kalimat-kalimat sederhana. Kalau teman-teman udah ngerti, pasti teman-teman langsung tercerahkan tersendiri gitu ya. Umum khusus. Gitu. Udah. Ya, gitu. Oke. Kak, sesekali lah soalnya fokus di hubungan paragraf dong, Kak. Boleh, boleh. Insya Allah ya, nanti kita usahakan. Soalnya teman-teman, kita berpisah ya. Pertemuan kita tinggal beberapa hari lagi. Oke. Okay. Oke. Kita lanjut ya, teman-teman. Nah. Oke. Nomor 6, silahkan. Manakah yang kata
manakah kata yang tepat untuk menggambarkan sifat Siti dan Udin? Nah, untuk menggambarkan sifat, kalau ada soal kayak gini ya teman-teman, jadi harus dibaca ya, harus dibaca kutipannya itu dengan baik dan sesama. Apakah harus baca semua ya? Enggak Kak. Nah, kalau kutipannya pendek, itu silahkan dibaca semua. Kalau misalnya kutipannya panjang, satu teks bacaan sampai 3 paragraf, itu cukup terapi metode scanning skimming aja, gitu ya. Menggambarkan sifat Siti dan Udin. Apa teman-teman kira-kira sifat Siti dan Udin dari kutipan? Pekerja keras. Oke. Kalau alasannya kenapa? Kata nenek aku, Kak. Zin memang belajarnya bareng sama nenek. Salam ya sama neneknya. Oke. Kata adik aku, Kak, adik kamu mau ikut SNBTN dia. Ya ampun. Ada kata Siti, Udin tetap berdoa. Kata R. Oke, neneknya mau masuk mana? Merah jahat banget dah. Tapi banyak lagi sih. Apanya tuh? Oke, apa nih alasannya? Apa yang menunjukkan jawabannya pekerja keras? Adik kamu berhasil langsung mikir judul tesis, keren banget emang. Adudu kita masih sewilayah ya, adudu. Walau udah serak sama sesak. Dari narasi yang menunjukkan Siti dan Udin kerja keras. Gitu. Nah, kira-kira kalimat berapa nih teman-teman yang paling kayak ya? Jadi yang ingin kakak tanyakan itu di kalimat mana yang kayak paling dia itu menunjukkan kalau mereka ini bekerja keras gitu. Oke, Nem. Karena Siti dan Udin berkeliaran di jalan. Karena aku kira cari uang. Oke. Kerja. Oke. Oke. Karena udah ada merah baunya sampai sini. Merah bener-bener ya. Karena menggambarkan suasana seseorang yang sedang berjuang, Kak. Oke, ya. Nah, alasan sama statement ya, teman-teman tidak ada yang salah, semuanya benar gitu ya. Sebagaimana, jadi kalau teks bacaan teman-teman ya, jadi harus harus teman-teman pahami dengan baik. Nah, ketika ada penyampaian yang berbeda-beda itu wajar aja gitu ya, teman-teman. Setiap orang itu punya pandangan yang berbeda gitu ya. Nah, yang penting adalah pada intinya statement yang teman-teman sampaikan di sini benar. Ya, yang jadi masalah itu kalau statementnya itu nggak sesuai gitu. Nah, ini semuanya sesuai ya. Nah, cuman yang ingin saya tegaskan di sini kalau teks bacaan ini itu yang paling menunjukkan kalau mereka itu pekerja keras adalah di sini. Setiap hari Siti dan Udin berkeliaran di jalan dengan suara seserak dan nafas yang sesak oleh polisi. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang gitu ya. Mereka pekerja keras sampai suaranya sesak, sampai sesak napas gitu ya. Mereka tetap berkeliaran di jalan gitu ya untuk mencari cuan gitu. Nah, sehingga jawabannya benar yang A. Nah, kalau pemalas ya enggak ya. Bukan ya, tidak digambarkan di sini kalau mereka pemalas, kecuali ada kata-kata mereka di sini adalah kutu kasur atau suka rebahan, itu baru pemalas. Nah, kalau yang C, kikir. Nah, kikir juga enggak ya, mana mungkin mereka kikir, mereka juga tidak berkecukupan ya. Nah, lalu yang D, kasar, tidak menunjukkan juga sikap mereka kasar. Lalu berani juga tidak terwakilkan di sini kalau mereka memiliki sifat yang berani gitu. Nah, jadi yang paling tepat dan sesuai itu adalah yang A. Nah, spesifiknya berlandasan ke kalimat ini ya. Gitu, oke. Nah, udah. Oke, gitu. Oke. Oke. Oke, aman ya. Amanlah, gampang lah ini ya.
Yang penting teman-teman jangan gagal paham dengan kutipan. Kalau gagal paham dengan kutipan itu yang menjadi permasalahannya ya. Oke, kita lanjut. Ya, langsung aja ke soal ke-7, langsung ke soalnya. Simpulan karakter tokoh Banun dalam kutipan cerita pendek di atas adalah gitu. Nah, simpulan karakter tokoh Banun. Nah, jadi sebenarnya adalah diksi saja ya, teman-teman memakai kata simpulan. Nah, pada intinya pertanyaan ini adalah ditanyakan terkait karakter tokoh itu seperti apa sih berdasarkan si kutipan gitu. Jadi jangan terkecoh ya teman-teman gitu. Nah, silahkan ditentukan apakah Banun ini adalah orang yang tak punya kecakapan apa-apa atau cemana ke ini. Silahkan. Oke. Di apa itu? Oke. Oke, D. Kalau D, teman-teman alasannya kenapa? Boleh dikasih alasannya apa ya? Oke, D. Tak ada ke yang kena kasih alasan kenapa? Cobanya D. Oke, Risma swag banget bidansanya aja sampai ambil ilmunya ke si Banun. Oke, karena D suara terbanyak Kak. Nggak gitu Jena. Kak, ini yang nomor berapa? Nomor 7, saya angkutin. Karena disebutkan Banun bisa begini, begitu, terus disebutkan juga belajar dari Banun. Oke, Kak. Oke. Menurut teks dukunnya punya kemampuan terus banyak dipercaya jadi sama aja kayak diakui. Oke, Wahyu cakep. D opsinya yang paling benar D, Kak. Oke, sungguh alasan yang sangat simpel ya Mutia. Oke, karena bidasah ambil ilmu dukun si Banun, Kak. Oke, si Banun lebih pro daripada bidan. Oke, merah swag betul. D karena dia dukun praktekkan pengalaman atau ilmunya. Ya, penjelasan aku sama kayak lain. Benar-benar kalian ya. Warganya lebih percaya dukun kali. aduh. Oke ya. Nah, siapa nih yang di wilayahnya masih percaya dukun-dukunan? Oke ya, teman-teman. Aku, dukunnya Sakti. Oke, dukun bukan sembarang dukun. Dukun number one, Kak. Oke, tiba-tiba pengen jadi dukun beranak. Dukun. Nah, oke, kalian baca berita yang serem itu enggak? Yang dia dukun seolah-olah dukun gitu. Padahal bunuh banyak orang itu siapa sih namanya? Aku lupa itulah ya. Itu agak serem banget sih. Adanya dukun patulang. Ah, iya yang gadai duit. Bener-bener Risma. Ya ampun, itu mah apa ya, psikopat tuh dia. Oke, Kak Vi nonton Error pasti. Iya, aku suka Nancy Judge. Oke ya. Nah, teman-teman balik lagi ya ke karakter tokoh si Banul. Oke. Nah, yang A, orang yang tak punya cakapan apa-apa. Ini salah ya, teman-teman. Karena kenapa? Karena si Banun itu punya keahlian ya. Ini salah satunya dia itu mengobati patah tulang gitu ya. Sampai lutut kuda pun bisa gitu. Selain itu dia juga bisa menjadi dukun beranak. Multi talenta ya si Banun ini. Nah, jadi kalau orang yang tak punya kecakapan apa-apa justru salah. Oh, si Banun itu multi talent doi gitu kan. Nah, lalu yang B, orang yang punya kecakapan tetapi tak mau berbagi gitu. Salah. Karena kenapa? Nah, karena di sini nih langsung kelihatan lebih banyak menimba pengalaman dari dukun. Itu ketimbang dari buku-buku semasa akademi gitu ya. Nah, ini berarti si Banun itu nggak pelit ilmu dong gitu.
nggak boleh pelit ilmu memang ya. Nah, jadi teman-teman, kalau orang yang punya kecakapan tetapi tak mau berbagi itu salah. Dia atau bidan desa justru belajar dari si Banun, berarti dia mau berbagi. Lalu yang C, orang yang tak punya kecakapan tetapi mau berbagi, salah dong. Nah, kenapa? Karena jelas si Banun ini punya kecakapan gitu ya. Dia itu tadi multitalenta banget tuh. Nah, sehingga yang C salah. Lalu yang D, orang yang dengan kecakapan yang diakui. Ya, benar ya, sampai bidan-bidan desa juga mengakui nih kecakapan dari si sosok si Banun, sampai mereka aja tuh belajar dari si Banun gitu ya. Lalu yang orang yang punya kecakapan tetapi tidak diakui. Nah, ini salah ya, justru si Banun diakui. Dengan diakuinya si Banun, makanya sampai bidan desa aja mau belajar sama si Banun, terus orang-orang juga mau berobat nih ke si Banun gitu. Oke, nah sehingga ya udah jawabannya yang D. Gitu deh, segampang itu. Kita jangan gagal paham sama si informasi kalimatnya. Oke. 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 Cie, Rizky Hira saling share link Q. Risma nih kalau apa ya, kalau mau ngejek orang itu paling terdepan ya memang. Kavi yang benar ketimbang atau ketimang? Coba bermain dengan KBBI. Ketimbang atau ketimang? Silahkan dibilang. Kok silahkan dibilang, silahkan dicek. D nomor 4. Ger banget. Sabar wey. Risma. Oke. Oke, boleh deh. Langsung aja tuh dijawab nomor 8. Kalau udah nggak sabar guys, langsung aja cus. Nilai yang terdapat dalam lancar pendek adalah nilai budaya. Berarti yang ada kaitannya dengan budaya ya teman-teman, apa tuh? Silahkan. Silahkan. Tentukan pilihanmu. D voting BT dapat red kata 800. Amin. Oke, kalau yang benar ketimbang. Ya udah, berarti ketimbang yang ada di KBBI ketimbang berarti ketimbang teman-teman. Nah, tapi kalau ketimbang ini itu teman-teman, kalau dalam konteks kalimat formal itu jangan dipakai gitu ya, jangan dipakai karena ketimbang itu jatuhnya ke dalam kondisi kata-kata informal gitu. Jadi bisa gunakan hal lain gitu ya. Kayaknya daripada gitu. Gitu ya guys ya. Itu apaan Rizky? Rizky, aku boleh lihat nggak? Ini guys nanti siap kelas dilihat ya. Apaan itu? Oh yang dukun itu loh, iya iya. Kirain kamu up foto baru. Deh semua hari ini apa pertanda tahun ini aku akan ngekos di Depok. Amin, Lin. Bisa jadi ya, Lin ya. Oke, kita bahas ya, teman-teman. Tadi ada yang kasih pendapat ya? Enggak, jawabannya deh. Ada enggak? Oke, sambil kakak baca ya, si kutipan ini. Saya ingin lagu Gending Jawa. Lagu Gending Jawa itu gimana, guys? Sorry, gending itu apa sih? Jawa gending teh apa? Ada yang tahu nggak gending apa? Ya, orang gending yang biasa di radio-radio itu loh. Oh, gitu. Gemal gitu, Kak, setahu aku. Lagu kayaknya. Oke. Oke. Itulah pokoknya ya yang berhubungan dengan musik. Gending itu lagu. Oh, gending itu lagu. Oke. Gending Jawa berarti lagu Jawa gitu ya. Tolong Pak Sopir, Bapak ini tidak suka lagu pop Indonesia, padahal lagu itu lagu kesukaan saya. Dia minta tukar saja dengan lagu Gending Jawa.
Tetapi saya tidak punya kaset Gending Jawa, kata Sopyan. Saya punya, saya tidak pernah meninggalkan kaset Gending Jawa setiap saya berpergian. Ini kaset lagu kesukaan saya, kata si yang nggak tahu siapa ini. Para penumpang mendengarkan lagu itu, tetapi beberapa saat saja lalu terdengar orang berteriak, boleh lagu ditukar gitu. Nah, jadi di sini nilai budaya yang terdapat dalam penggalan cerpen di atas adalah yang A, mencintai lagu pop. Nah, enggak ya teman-teman, karena ini bukan masuk ke nilai budayanya. Jadi bukan mencintai lagu pop gitu. Dan juga enggak mencerminkan kalau orang-orang di sini maksudnya mencintai lagu pop gitu ya. Ini cuman si tokoh yang nggak tahu siapa nih yang bilang ke Pak Sopir kalau dia itu apa ya, lagu pop itu lagu kesukaannya gitu, lagu kesukaan saya gitu ya. Nah, lalu yang B, naik kendaraan. Nah, naik kendaraan apa hubungannya dengan budaya ya? Nah, jadi bukan. Lalu yang C, mendengarkan musik bersama-sama. Enggak, apa kaitannya dengan budaya kalau kita dengar musik bersama-sama gitu. Lalu yang D, mencintai lagu daerah. Nah, ini benar ya. Ini adalah salah satu nilai budaya dari kita, bangsa Indonesia, adalah mencintai produk daerah. Salah satunya seperti lagu daerah gitu kan. Nah, jadi jawabannya yang D. Jadi yang dicerminkan dari tokoh atau sosok yang nggak tahu kita siapa di sini, dia tuh mencintai lagu daerah. Nah, mencintai lagu-lagu, nah ini juga tidak ya teman-teman, sehingga ya udah jawabannya yang D. Oke, siap-siap teman-teman masuk UI bentar lagi. Depok. Plot twistnya ternyata si bapak ini adalah bapak yang kena kasus kemarin tuh, yang menggagalkan uang. Mudah-mudahan jangan ya. Oke. Oke ya. Oke. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Aman, boleh deh ketik 1 atau 50 untuk aman. Kak, kalau di soal nggak ada kata budaya, kayak cuma apa yang dibincangkan, itu harus kamu analisis dengan baik gitu. Kamu pahami dengan baik nilai budaya yang terkandung dalam paragraf atau kutipan tersebut itu apa gitu ya. Jadi harus bisa kita tarik kesimpulan tersendiri, berarti maknanya itu tersirat gitu. Oke. Wahyu ini ngomong apa? Aku bingung, kowe bingung, dadi suwun, telak garing resene. Oh, ini lagu gak sih? Ini lagu ya ampun. Aku itu kayak bener. Ah, dasar ya. Umuran aku ini bukan umur-umur anak gaul, guys. Dia nyanyi Kak Suwung, Kak. Ya, rap Jawa itu, oke. Maklum guys, maklum aku itu bukan anak-anak ya. Masa gaul-gaul aku itu udah. Oke, lanjut Kak Afi. Oke Nadia, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, 9 menit lagi. 2 lagi bisa. Oke. Yang 9, kutipan tersebut menginformasikan tentang, nah, Jawa teman-teman. Kata teman-teman ya, ini jelas bersino ya teman, ini maksudnya juga sadar, ini hanya saja perbedaan pemilihan diksi aja gitu ya teman-teman, yang pada intinya yaitu sama kayak gagasan pokok ide pokok. Jadi kita mencari apa sih yang dibahas dalam teks bacaan tersebut gitu, atau apa sih diinformasikan dari kutipan tersebut tentang apa gitu. Oke. Silakan. Yang pastinya teman-teman harus ya dengan informasinya, tidak boleh gagal paham. Jadi dibaca dengan baik dan lalu ditarik kesimpulan gitu.
Oh, ternyata dia membahas mengenai ini, Pak. Oke. Oke. Oke ya, sambilan teman-teman jawab, sambilan aku baca kutipannya. Batang pisang dikerat cukup dalam, kemudian batang pisang dirobohkan pelan-pelan. Caranya, salah satu pelepah daunnya ditarik sampai hampir roboh. Tandan pisang jangan sampai membentur tanah agar tidak rusak. Sebelum tandan membentur tandan dekat ke tanah, ujung tandan dipegang dengan tangan atau disangga dengan alat yang telah disediakan. Gitu. Nah, berarti informasi ini sudah cukup jelas ya teman-teman, dia itu membahas mengenai apa. Ya, ini tutup mata cuma dengar aja udah tahu banyak. Oke. Oke ya. Nah, sebelum pisang dipisah-pisah persisir. Oke. Oke, udah pro nih ya teman-teman. Oke, ya teman-teman ya, benar banget caranya adalah ya gitu ya, kayak tadi kita pahami dulu informasi yang ada di teks bacaan dan kita cari tahu sih apa sih yang dibahas di dalam teks bacaan tersebut atau kutipan tersebut. Nah, di situ sudah sangat jelas ya, kalau kutipan itu sedang membahas mengenai cara memanen buah pisang gitu. Ya udah, jawabannya adalah yang A. Tidak perlu ragu, tidak perlu gundah gitu kan. Nah, ya udah jawabannya adalah gitu, cara memanen buah pisang. Gitu. Nah, lalu yang B, cara memanfaatkan buah pisang. Yo, pasti salah lah. Di sini nggak membahas mengenai cara memanfaatkan buah pisang. Cemana? Tak ada lah. Kena cakap kat sini kan. Nah, lalu yang C, tanda-tanda buah pisang siap panen. Nah, juga enggak gitu ya. Lalu yang D, cara menjaga buah pisang. Ya enggak lah, orang buah pisangnya udah dipanen, cemana mau dijaga lagi. Lalu yang manfaat buah pisang tanda kon dibilang bagaimana cara atau apa manfaat dari buah pisang gitu. Oke, segampang itu adalah yang A. Wahyu kalau dibijak dipukulin. Oke. Salam dari Binjai, agak lain kau. Oke ya. Wahyu memang orang mana sih? Orang Medan bukan? Orang Jawa kayaknya Wahyu ya. Pempek orang Lampung toh. Palembang ya, pempek. Pempek Palembang berarti. Lampung sih, Lampung mah pisang ketok ya. Pisang ketok Lampung banyak pisangnya. Oke, lanjut Kak. Oke, Dara di sini ada kegiatan lagi nih kayaknya. Oke, nomor 10 kita lanjut gagasan utama ya kan, gagasan utama paragraf di atas. Silahkan gagasan utama. Ini nggak perlu lah kakak jelasin. Ini udah cukup mudah. Lampu jalannya jelek. Oke, untung udah diperbaiki ya, gara-gara jelas. Oke, alasannya kasih Radika, Chai Jin Sin, si Chai Jin. Oke, si audisi si Kak. Si karena memperkirakan. Apanya nih? Iya ke? Kau nih gagasan utama paragraf di atas adalah pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII memperkirakan sebanyak 400.000 pengunjung hadir menjelang tahun baru 2009. Perkiraan ini dirasa tidak berlebihan mengingat membludaknya pengunjung pada tahun lalu. Sebagai daya tarik pengunjung, pengelolaan menyiapkan berbagai acara hiburan dengan tema pesta rakyat, di antaranya pesta kembang api. Gitu. Oke, udah cukup sangat jelas ya di sini si gagasan utama. Oke ya, kita bahas karena jawabannya itu serempak semua. Jadi teman-teman sudah sefrekuensi nih anak-anak alter ya. Nah, teman-teman, caranya gimana? Gagasan utama, lihat kalimat utama ya. Bisa diperkirakan kalau nggak di awal, di akhir. Jadi bisa kita highlight kalimat awal dan kalimat akhirnya.
Nah, di kalimat akhirnya dulu deh, sebagai daya tarik pengunjung. Nah, ini udah jelas salah ya teman-teman, karena ini merupakan informasi lanjutan dari kalimat sebelumnya gitu ya. Nah, ya udah berarti kita hapus. Jadi kalimat pertama inilah yang akan menjadi kalimat utama kita. Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah memperkirakan sebanyak 400.000 pengunjung hadir menjelang tahun baru 2009. Oke, berarti pada intinya kalimat utamanya ini itu membahas mengenai perkiraan terkait jumlah pengunjung ke Taman Mini Indonesia Indah ya. Tinggal kita cari kata perkiraan gitu ya. Kayak statement siapa tuh tadi, kata lupa. Nah, yang A, pesta kembang api di TMI ini salah ya teman-teman, karena ini adalah kalimat penjelasnya gitu. Lalu yang B, membludaknya pengunjung TMI. Nah, ini juga enggak ya. Ini bagian kalimat penjelasnya juga ini nih. Lalu yang C, perkiraan jumlah pengunjung ENII. Yes, benar ya. Jadi jawabannya yang C, sesuai dengan kalimat utama yang ada pada kutipan gitu ya. Lalu yang D, daya tarik pengelola TMII. Nah, ini juga salah ya. Ini bagian penjelasnya. Lalu yang pesta rakyat TNI ini juga salah bagian penjelasnya. Gitu ya teman-teman. Nah, sehingga jawabannya yang intinya sekali lagi akan informasikan teman-teman dalam menentukan gagasan utama, kalau udah ketemu nih kalimat utamanya kayak gini, tinggal kita cari di opsi jawaban yang mana pernyataan yang paling sesuai dengan kalimat utama gitu. Ya udah, berarti itu yang jadi jawaban terbenar atau yang benarnya. Gitu. Udah. Gitu ya teman-teman. Oke, adakah perihal yang kena didiskus lagi atau kena ditanya lagi? Kavi maaf, agak OOT mau tanya cara bedain pelengkap keterangan selain menempatkan frasa tersebut di awal, tengah, atau akhir kalimat itu gimana ya Kak? Soalnya pernah ada soal aku cobain pindah ke awal atau tengah tuh nggak cocok menurut aku, jadi kukira pelengkap, tapi ternyata itu masuk keterangan. Oke, ya. Kavi, dalam paragraf minimal tuh 3 kalimat atau 4 kalimat, Kak. Nah, 4 kalimat ya. Kalau di paragraf itu 4 kalimat gitu. Nah, untuk ini memang salah ya. Kalau dinyatakan paragraf seharusnya bisa kutipan gitu ya. Kutipan seharusnya, bukan paragraf. Karena paragraf 4 gitu. Oke. Nah, tadi balik lagi ya, perbedaan pelengkap sama keterangan gitu. Nah, teman-teman yang mau uh, keluar dari Zoom duluan nggak masalah sih ya. Ini pembahasan kita hari ini udah kelar. Nah, ini kakak cuma mau menjelasin yang ditanyakan tadi ya. Waktu kita juga udah pas di 14.30. Nah, perbedaan pelengkap sama keterangan. Ya, teman-teman. Kalau keterangan itu, keterangan dulu ya teman-teman. Kalau keterangan itu memberi kejelasan terkait waktu gitu ya, waktu, tempat, suasana, cara, dan lain-lain. Dia ini tidak melekat dengan unsur sebelumnya gitu ya. Nah, sementara teman-teman kalau lengkap di itu dia itu melekat di unsur sebelumnya. Melekat di unsur sebelumnya gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan pelengkap. Jadi dia itu benar-benar melekat di unsur sebelumnya. Contohnya gini kan, misalnya. Nah, contohnya tas yang berwarna merah. Warna merah itu, nah, yang berwarna merah itu masuknya ke pelengkap kan teman-teman gitu. Yang berwarna merah itu masuknya ke pelengkap. Nah, ciri yang bisa kita tandai yaitu dia itu melekat nih dia sama si tas ini. Jadi yang berwarna merah itu ada di tas ini gitu teman-teman. Nah, itu dia cara membedakan pelengkap sama si keterangan gitu ya kalau dari segi maknanya gitu. Nah, lalu teman-teman ya, kalau si
keterangan pada umumnya ya, pada umumnya juga, pada umumnya kalau preposisi itu preposisi atau kata depan ya, atau kata depan itu setelahnya keterangan gitu. Ya kan? Nah, pada umumnya seperti itu gitu ya. Nah, kalau konjungsi itu bisa dua kemungkinan, bisa pelengkap, bisa keterangan gitu ya. Kalau preposisi pada umumnya itu keterangan. Nah, jadi seperti itu teman-teman beberapa ciri-ciri pelengkap dan keterangan selain yang bisa kita pindah-pindahkan tadi. Nah, perlu Kakak not juga ya. Kalau belum tentu juga misalnya keterangan itu kalau kita pindahkan itu terkesan nyambung terus, enggak, bisa jadi terkesan enggak nyambung, bisa ada kalimat seperti itu. Jadi enggak selalu atau enggak melulu harus nyambung juga enggak kan. Nah, gitu teman-teman. Oke, gitu ya. Izin keluar ya, Kak. Makasih banyak, Afi. Oke, sama-sama. Iya, bisa dilihat dari predikatnya gitu ya. Dilihat dari predikatnya. Kalau predikat intransitif itu depannya pasti pelengkap. Boleh kita tambahkan juga. Melekat di unsur sebelumnya. Predikat intransitif pasti pelengkap. Udah. Segitu doang, teman-teman doang. Oke. Kalau bedain jenis kata di bahasa gimana Kak? Yang nomina, adverbia gitu-gitu. Ini maksud Jamal bukan ini ya, bukan pola frasa ya, tapi jenisnya lah ya gitu. Nah, kalau jenisnya teman-teman ya sebenarnya sama kayak pola ya. Jadi kita harus mampu memahami keseluruhan misalnya kayak gitu. Nah, tas kasar. Nah, kalau polanya kan jatuhnya teman-teman kayak gini. Polanya adalah nomina dan adjektiva ya, nomina adjektiva. Nah, tetapi kalau ditanya jenis frasanya, ini masuknya ke nomina, teman-teman. Kenapa? Karena intinya itu si tas. Jadi kita ambil intinya karena intinya tas gitu. Jadi masuknya ke nomina gitu ya. Lalu contoh lain. Di pasar. Pasar ini kan nomina ya teman-teman, sementara di itu preposisi. Di preposisi sama nomina. Nah pada intinya teman-teman hati-hati, kalau preposisi ya, yang lain kita bisa ambil yang paling inti. Nah tapi pengecualian untuk preposisi itu kalau ada kata-kata preposisi kayak gini di satu frasa masuknya pasti frasa preposisi ya, preposisi. Nah, untuk yang lain-lainnya bisa teman-teman ambil intinya saja gitu ya. Kayak contohnya akan belajar. Intinya kan belajar. Belajar merupakan frasa kata kerja ya kan. Ya udah berarti ini frasa verba. Udah gitu. Gitu ya. Jadi itu teman-teman. Kalau untuk menentukan jenis atau golongan frasa itu seperti itu. Kita ambil intinya kecuali untuk yang preposisi. Yang ada di preposisinya itu masuk langsung ke frasa preposisi. Oke ya. Rumah Kak Vi di mana? Rumah aku sekarang aku di Aceh Barat, guys. Cara bedain penggunaan yaitu merupakan adalah dan yakni itu gimana Kak? Oke, kalau Hanif gini ya. Kakak kirim ke grup deh. Kak udah selesai, udah kok. Ini cuman karena ada beberapa yang ini ya. Kalau ini ya, kakak jelasin sekilas aja deh ya. Ini mau kakak share ke grup aja deh, buat catatan kalian. Nah, ke batch 2. Ya. Oke.
Nah, gitu ya teman-teman. Kalau adalah itu ya dia udah jelas berbeda ya. Kalau adalah itu masuknya udah ke sini, udah ke kata kerja ya. Jadi posisinya predikat gitu, dia menjelaskan gitu ya teman-teman gitu. Ini ada beberapa nih kayak itu yakni seperti contoh misalnya gitu ya udah kakak share. Nah kalau untuk adalah itu benar-benar berbeza. Gitu ya, ada lagi. Kavi share-nya di mana? Aku di grup ini, di grup ini, batch 1 yang batch 2 Taman Siswa 2023 sama ya, Taman Siswa batch 2. Oke, begitu ya. Udah aman, oke. Tak kasar nomina dua-duanya. Tas kasar itu nomina dua-duanya Kak, yes. Enggak, tas kasar mah tas itu nomina, kasar itu sifat ya. Nah, jadi yang ditanyakan tadi kan kalau kan ditanyakan frasa ya, frasa bukan pola frasa, tetapi frasa. Kalau ditanyakan frasa, jatuhnya kita ambil yang intinya aja, tas kasar, berarti frasa nomina karena intinya kan tas gitu kan teman-teman. Nah pengecualian untuk preposisi nih, frasa preposisi intinya kalau ada frasa yang ada preposisinya itu masuk ke frasa preposisi gitu ya. Kalau akan belajar yang lain-lainnya juga tetap kita intinya akan belajar. Nah akan ini kan cuman penambahan aja ya, penambahan atau pelengkap dari belajar. Nah, intinya kan belajar ya teman-teman, verba ya udah frasa verba gitu. Begitu. Oke ya. Oh, terima kasih banyak ilmunya Kak Fi, sama-sama ya. Untuk materi hari ini langsung aku share ke Google Drive seperti biasa. Terima kasih udah bergabung di kelas hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.